Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarin bihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah bersabda siapa an-nabiy Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati akan datang apa zamanun, satu zaman, ala ummati, atas umatku, yafirruna, yang berlari atau menjauh siapa ummati, minal ulama'i, dari ulama, wal fuqaha'i, dan beberapa ahli fikih, fayabtali, maka menguji, him, terhadap ummati siapa Allahu Allah, bisalasi baliyatin, dengan 3 beberapa cobaan. Ulaha, adapun yang pertamanya baliyat itu, yarfa'u, akan mengangkat atau menghilangkan siapa Allahu Allah, al-barakata, terhadap keberkahan, min kasbihim, dari profesi atau pekerjaannya ummati. Wathaniyatu, adapun cobaan yang kedua itu, yusallitu, menguasakan siapa Allahu Allah Ta'ala, alaihim, atas ummati, sultanan, terhadap pemimpin atau penguasa, zaliman, yang zalim. Wathalithatu, adapun yang ketiga itu, yakhrujuna, akan keluar siapa ummati, minad dunya, dari dunia, bighairi imanin, dengan tanpa iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan datang satu zaman atas umatku, di mana pada zaman itu umat-umatku ini menjauh, tidak mau dekat dengan para ulama dan fuqaha. Maka oleh sebab kelakuan umat yang seperti itu, Allah akan memberikan bala, ujian, cobaan, dan juga fitnah terhadap umat tersebut dengan 3 macam ujian. Yang pertama, Allah akan hilangkan keberkahan dari setiap apa yang mereka kerjakan. Yang jadi pedagang, keuntungannya tidak berkah, dagangannya pun tidak berkah. Yang jadi karyawan kantoran, pekerjaannya juga tidak berkah. Yang menjadi orang tua, pendidikannya terhadap anak-anaknya bukanlah pendidikan yang berkah. Yang menjadi guru, ilmu yang diberikan kepada murid-muridnya tidak menjadi ilmu yang berkah. Oleh sebab apa? Oleh sebab jauh daripada ulama. Jauh dari ulama ini juga berarti jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga jauh dari Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
Mengapa? Karena memang al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama itu adalah penerus daripada perjuangan nabi. Kalau kepada penerusnya kita saja tidak mau dekat, bagaimana kita bisa dianggap dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka penting kita menekankan kepada diri kita sendiri, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita untuk selalu melihat kiri kanan sekeliling kita. Adakah di antara kita, adakah di sekitar kita orang-orang alim? Adakah di dekat kita orang-orang soleh? Gunanya apa? Agar anak-anak kita perkenalkan untuk senang berkumpul dengan mereka, dengan beliau-beliau. Bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan diri kita dari bala ini, tidak. Tapi ada hal penting sebagaimana telah disampaikan pada waktu pengajian Ramadan kemarin, bahwa berkumpul dengan orang-orang soleh sampai dikatakan nazrul alim ibadah wa dzikrus salihin kafarah. Melihat wajahnya orang alim saja itu adalah ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang seperti apa? Pandangan dengan rasa cinta. Tentunya cinta itu tidak akan muncul langsung seketika ketika kita berkumpul dengan orang alim, tetapi harus melalui kebiasaan. Maka sampai orang Jawa bilang ananing tresno jalaran saka kulino, witing tresno jalaran saka kulino. Awalnya kita membiasakan diri untuk betah bersama orang-orang alim, betah bersama orang-orang soleh, betah untuk berkumpul dengan para fakih yang jamaknya adalah fuqaha. Ketika sudah terbiasa, maka lama-lama cinta itu akan muncul. Kalau sudah cinta, maka sesuatu yang berat akan terasa ringan. Kalau sudah cinta, yang pahit pun akan terasa nikmat. Kalau sudah cinta, yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah. Begitupun ketika kita menuntut ilmu, menangkap hikmah, nasihat, dan ilmu dari para ulama. Awalnya mungkin berat bagi jiwa kita untuk menangkap ilmu-ilmu tersebut. Tetapi seketika cinta itu tumbuh, semakin hari semakin mendalam, semakin mendalam, semakin mendalam, maka oleh sebab cinta itu Allah akan permudah sesuatu yang berat dan sulit itu tadi. Cobaan pertama, tidak berkah. Apa ciri sesuatu itu tidak berkah? Berapapun jumlahnya merasa-rasa tidak cukup. Berapapun jumlahnya rezeki itu terasa tidak cukup. Di antara ciri rezeki yang barokah adalah rezeki yang selalu mengajak kita untuk mampu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ridha dengan berapapun bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, qanaah dan menerima apapun jenis sifat dan bentuk dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini namanya barokah. Sehingga kita tidak pernah iri dengan dunia orang lain. Ketika melihat tetangga kita makan daging, sedangkan keluarga kita hanya makan sambal terasi seumpama, kita tidak sedikit pun merasa ingin, merasa iri dengan apa yang mereka makan, daging yang nikmat-nikmat itu tidak. Tapi kita sudah merasa cukup ridha, bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, walaupun sekedar nasi putih dengan garam. Ini namanya barokah. Ketika dalam hati dipenuhi dengan rasa syukur terhadap apapun yang sudah dimiliki, apapun yang sudah kita miliki, maka berarti rezeki itu adalah rezeki yang barokah. Ketika rezeki itu barokah, maka barokah ini akan melahirkan kebaikan demi kebaikan. Walaupun nasi putih saja yang kelihatannya tidak bergizi sempurna, tidak ada dagingnya di situ, tidak ada buahnya di situ, tidak kate mungkin susunya dan lain sebagainya, yang kata orang 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkahnya keluar. Sehingga ketika dimakan anak kita menjadi anak yang cerdas, anak yang taat kepada orang tuanya oleh sebab berkah dari apa yang mereka makan. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang makannya nikmat setiap hari, rezekinya, uangnya tidak pernah habis, ekonominya lebih dari cukup, tetapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala justru diberikan cobaan anak-anak yang tidak taat kepada orang tua. Diberikan ujian berupa anak-anak yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang bodoh ketika di sekolah, anak-anak yang akhlaknya tidaklah akhlak yang terpuji, melainkan akhlak yang tercela. Kenapa? Karena apa yang masuk ke dalam tubuh mereka sesuatu yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka kita sering dengar cerita orang dulu itu kadang-kadang cuma makan apa sih, nasi tiwul, makan tiwul tapi anaknya menjadi orang sukses. Ada yang cuma makan karak tapi juga anaknya sukses. Ada yang kadang-kadang belum tentu setiap hari makan sekali. Kadang-kadang ada yang makan 2 hari sekali. Dan seperti itu justru anak-anaknya menjadi anak-anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada orang tua, dan ketika dewasa mereka mampu berbakti, tetap berbakti membahagiakan kedua orang tuanya. Sedangkan kita melihat fenomena di zaman sekarang, banyak orang tua yang ketika kecil begitu sangat menyayangi anaknya, sehingga seluruh kebutuhan dari segi konsumsi, dari segi makanan, dari segi kebutuhan pokok dipenuhi dengan standar yang terbaik oleh orang tuanya. Makan dicarikan makanan yang bergizi, susu yang terbaik. Kalau sakit dicarikan dokter yang terbaik. Kalau sekolah dibelikan seragam, sepatu yang paling bagus, paling baik. Tetapi sayangnya orang tua yang sedemikian besar kepada anak tidak terbalaskan ketika anak itu bertumbuh besar. Semakin dewasa, justru banyak kita melihat anak-anak yang berani mentelantarkan orang tuanya. Mengapa? Karena apa yang diberikan oleh orang tuanya, sayang yang begitu besar dari orang tua kepada anak, berbuah pahala untuk orang tua, berbuah kemuliaan untuk orang tua dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada berkahnya, sehingga tidak melahirkan juga kemuliaan yang wujud di dalam perilaku anak-anaknya yang harusnya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, salah satu kuncinya mengapa keberkahan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ini seringkali karena orang-orang zaman sekarang sudah berani jauh dari ulama. Kadang-kadang bukan hanya sekedar jauh. Kalau sudah ada ulama yang tidak sependapat, mungkin ada beberapa ustadz, dia punya ustadz si A, sedangkan orang lain punya ustadz si B. Si A punya kiai ini, si B punya kiai ini. Ketika kedua kiai ini berbeda pendapat, berani-beraninya si A menghina kiai si B, dan si B beraninya menghina kiai si A. Ini tidak sekedar jauh, tetapi sudah bersifat kurang ajar, su'ul adab, mengecilkan dan merendahkan daripada kadar kemuliaan seorang ulama yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita orang-orang yang bodoh, yang tidak berilmu, ketika disodorkan kepada perbedaan pendapat, di mana perbedaan pendapat ini sama-sama memiliki dasar, sama-sama memiliki dalil, sama-sama memiliki pondasi keilmuan yang cukup untuk kemudian mencetuskan pendapat tersebut, maka kita orang yang bodoh adalah sebaiknya diam dan cukup meyakini mana yang terbaik, itulah yang kita ambil. Kalau kita memang setuju dengan ulama si A, kita ambil, kita anut ulama si A tanpa harus menghina dan mencela ulama si B. Kalau kita ternyata hati kita condong dan yakin kepada pendapat Kiai B, maka cukup kita ikuti Kiai B tanpa harus mencela dan merendahkan Kiai A itu tadi. Sehingga kerukunan ini terjalin, kerukunan cinta kita kepada ulama tetap terpelihara, tidak dinodai dengan kebencian dan kebencian. Sedangkan fenomena zaman sekarang tidak sekedar ulama, kita umat muslim sekarang sudah seperti terkotak-kotak. Ketika ada satu kelompok si ini mulai membenci kelompok si B, kelompok B mulai membenci kelompok C, dan seterusnya, yang akan terjadi perpecahan. Dan inilah yang diinginkan oleh orang-orang non-muslim, inilah yang diinginkan oleh para musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ketika perpecahan Islam sudah terjadi, maka mereka yang membenci Islam akan dengan mudah untuk menghancurkan agama Islam, dimulai dari adanya perpecahan. Cukuplah kita sebagai bangsa Indonesia memegang asas Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda tetap satu tujuan. Walaupun beda tetapi kita tetap apa? Bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita cinta kepada ulama siapapun itu, terlebih jika itu adalah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keturunannya Rasulullah yang biasa kita sebut Habib, biasa kita sebut Syarif, walaupun mungkin perilaku akhlaknya itu kurang terpuji, walaupun mungkin perilakunya kurang pantas kita ikuti, tetapi tetap haram hukumnya untuk kita rendahkan, haram hukumnya untuk kita hina. Mengapa? Karena ibarat Al-Quran itu adalah apa orang Jawa bilang Quran amoh, Al-Quran yang sudah buruk, Al-Quran yang sudah rusak. Walaupun lembaran Quran itu tercecer di lantai, haram untuk kita ijak,
Haram kita pegang dengan tanpa wudhu, haram kita ludahi, haram kita biarkan berada di bawah tanpa kita angkat kemudian kita letakkan di tempat yang tinggi dan mulia. Justru walaupun itu Al-Quran yang rusak, Al-Quran yang sudah tercecer, wajib bagi kita untuk merawatnya dengan apa yang kita mampu. Begitupun ulama-ulama yang menurut kita kurang pas, orang-orang berilmu, orang-orang yang diakui kapasitas keilmuannya tetapi memiliki perilaku yang kurang pas, haram kita merendahkannya. Cukuplah kita diam untuk tidak mengikuti apa yang mereka sampaikan, tetapi haram kita untuk menghina. Tetap kita berusaha mendekat kepada para ulama. Ulama yang mana? Ulama yang kita anggap memang ulama yang terbaik, ulama yang hatinya bersih, ulama yang betul-betul ad-da'i ilallah, yang mengajak murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ulama juga zaman sekarang ini banyak sekali kamuflase, banyak sekali orang-orang yang berbaju ulama tetapi sesungguhnya hatinya bukanlah hati seorang ulama. Tetapi tidak sedikit orang yang bajunya biasa-biasa saja, tidak menampakkan sorban di kepalanya, tidak memakai baju koko di badannya, tidak menenteng tasbih kemana-mana, tetapi hatinya dipenuhi dengan Allah, 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 sehingga cahaya Allah ini muncul dari dalam dirinya. Mengapa? Mungkin karena kezuhutannya, mungkin karena khumulnya. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Kata Ibnu Athaillah, pendamlah, tanamlah wujudmu, tanamlah eksistensimu sedalam mungkin di dalam tanah, serendah mungkin. Maksudnya apa? Tidak ingin menampakkan kelebihannya sebagai orang yang berilmu, mungkin karena tawadhu'nya. Sehingga berhati-hati ketika kita menilai dan memvonis orang lain. Bisa jadi ketika kita menghina seseorang yang kurang kita kenal, kita sudah berdosa besar. Ternyata orang itu adalah ulama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan berlebihan ketika kita mengikuti seseorang yang kita anggap kita anggap baik, karena bisa jadi apa yang dia sampaikan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita orang-orang bodoh ini kadang-kadang masih belum bisa membedakan mana yang betul-betul ulama, mana yang ulama nyamar, mana yang ecak-ecak ulama. Ciri-cirinya apa? Carilah orang yang rasa takutnya paling besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang orang yang tidak bisa dibelokkan dengan kepentingan dunia apapun, itulah ulama yang sesungguhnya. Kalau kemarin bilang A, gara-gara dibawain duit sekoper jadi bilang B, maka berhati-hatilah dengan ulama yang seperti ini. Kalau hari ini tempe, ternyata ketika dikasih uang sekian koper menjadi tahu, maka berarti ini berhati-hatilah kita dengan ulama. Carilah ulama yang istiqomah. Ketika beliau mengatakan A benar, maka sebagaimana kemarin disampaikan, lisan, perilaku dan hatinya selaras. Inilah ulama yang sesungguhnya, ulama yang betul-betul diakui kapasitas keulamaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepingin hidup kita barokah, deketin ulama. Dulu, orang zaman dulu ngaji 5 tahun sudah bisa alim jadi kiai. Ada yang menghafal Al-Quran 3 tahun sampai mati Al-Qurannya tidak lupa. Dia istiqomah deres. Tapi anak-anak zaman sekarang ini kadang-kadang ngaji sudah 10 tahun tetapi tetap bodoh. Seolah-olah 10 tahun itu tidak mendapatkan apa-apa melainkan menghabiskan waktu di pesantren. Kenapa? Karena keberkahannya tidak ada, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ulama zaman dahulu habis sholat antara azan dan iqamah itu bisa menyelesaikan membaca istighfar 1000 kali, solawat 1000 kali. Tapi orang zaman sekarang 1 hari 1 malam kadang-kadang 300 kali solawat saja kita tidak terangkat. Kita tidak terangkat istiqomah. Orang dulu bainal adzan wal iqamah kadang-kadang istighfar 1000, sholawat 1000 terasa begitu cepat. Mengapa? Karena waktu zaman dulu waktu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan zaman sekarang waktunya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sering kenapa waktu-waktu kita yang nganggur tidak kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Lebih banyak kita pakai untuk sesuatu yang bersifat al-malahi, yang melalaikan kita dari kebaikan dan menambah pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang megang HP mungkin kalau waktu kosong sudah mulai mabuk dengan HP. Illa kal gharikil mughawwith. Mayit itu ketika masuk kuburan itu seperti
orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Maksudnya tidak akan pernah bisa selamat kalau tidak ada yang menyelamatkan. Nah, bahwa yang menyelamatkan kita nanti di alam kubur, di alam barzakh, itu tidak ada lain adalah amal soleh. Kepingin supaya selamat dari azab kubur, dari fitnah kubur, banyak-banyakkan amal soleh. Ayo kita berhitung dari sekarang, mana yang bakal kita bawa mati, mana yang tidak. Jangan terlalu sibuk dengan sesuatu yang tidak kita bawa mati. Sibuk nabung habis-habisan cuma untuk bagus-bagusan rumah, padahal rumah tidak dibawa mati. Sibuk ngumpulkan duit sampai pelit dengan tetangga untuk bagus-bagusan kendaraan, padahal mobil juga tidak melok masuk kuburan. Sibuk banyak-banyakan kawan untuk pamer supaya dia ini orang yang dikenal oleh orang banyak, dianggap hebat oleh orang banyak, padahal kawan itu galau kaget kalau sudah mati, selesai ngantarkan masukkan jasad kita ke liang lahat, kita tinggalnya pergi dewean. Maka kawan kita tidak katik lain cuma mungkar dan nangkir yang akan datang menghampiri dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang walaupun di dunia pertanyaan itu terkesan mudah, bisa jadi bagi orang yang tidak memiliki amal soleh akan terasa sulit untuk menjawabnya. Tetapi tetap kita harus berusaha optimis, membesarkan rojak dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Supaya amal soleh kita yang walaupun sedikit pernah kita lakukan, ini amal soleh yang nanti akan berarti besar ketika kita sudah wafat meninggalkan dunia ini. Dan kita berharap amal soleh itu sesuatu yang menjadi kunci untuk mengantarkan kita kepada husnul khotimah. Maka berusahalah beramal untuk persiapan kita menjelang mati kage. Sebab ada sebuah ungkapan, kalau tidak salah hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kalau menurut Nabi itu bukan orang yang kuliahnya S1, S2, S3. Mohon maaf, terkadang orang itu kalau sekolahnya semakin tinggi, ngajinya semakin banyak, bukan semakin cerdas tapi semakin sombong. Tidak sedikit orang yang seperti itu, semakin diberikan kepintaran oleh Allah tapi semakin sombong kepada orang-orang bodoh. Semakin banyak titelnya, semakin dia membusungkan dada dan mengangkat kepala, tidak mau melihat kepada yang lebih di bawahnya. Nah, ini perlu kita hati-hati bahwa orang cerdas menurut Rasul bukan yang seperti itu. Siapa? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang mampu meneliti dirinya sendiri. Apa sih yang kurang dari aku? Kira-kira hari ini aku maksiat dengan aku ibadah banyak mano? Kewajiban yang aku laksanakan dengan yang aku tinggalkan, kira-kira ada ndak yang aku tinggalkan? Kira-kira kalau kewajiban semua sudah aku laksanakan, apakah aku hari ini berhasil melakukan tambahan-tambahan ibadah berupa kesunahan, memperbanyak zikir, memperbanyak solawat, memperbanyak istighfar. Mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Dan setiap kali dia beramal, tidak lain amal itu adalah amal yang berusaha dia kumpulkan pahalanya untuk bekal dia nanti ketika meninggal dunia, meninggalkan bumi yang ditinggalinya saat ini dan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika amalnya cukup, amalnya baik, amalnya banyak, oh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka surga sudah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jauhilah segenap amal yang justru akan memberatkan diri kita di alam kubur. Salah satu yang paling utama, jauhi syirik. Jauhi syirik. Apa itu syirik? Meyakini ada kekuatan yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu syirik. Tapi kalau mempercayai kekuatan dengan tetap meyakini bahwa kekuatan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak tergolong syirik. Yang kedua apa? Yang paling menyebabkan kesulitan di alam kubur dan siksa kubur apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Sebagian ulama berkata bahwa di antara kedurhakaan kepada kedua orang tua itu apa? Salah satunya adalah durhaka kepada guru. Ada orang tua dibentak, ada wong tua disegak, disuruh diperintah apa padahal dia mampu tapi dia berani menolak dengan acuh tak acuh, maka ini termasuk daripada uququl walidain. Maka berhati-hatilah
dari hal-hal semacam itu, ayo kita berusaha amal-amal ini, amal-amal yang kita kumpulkan untuk nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal dunia. Wal maqalatur rabi'atu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.